Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, apa kabarnya? Semoga semuanya kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Oke, langsung aja. Pada kesempatan perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang operational research yang fokus pada pembahasan linear programming secara singkat, padat, dan jelas. Untuk lebih lanjut, silahkan teman-teman pelajari secara mandiri. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa linear programming ini sangat bisa untuk dijadikan topik skripsi dan peluang untuk diterimanya besar karena khususnya di universitas kita pembahasan linear programming ini masih sedikit, ya, bahkan sangat jarang. Tapi peluangnya, permasalahan dalam bidang bisnis dalam hal linear programming itu banyak sekali sebenarnya. Nah, nanti di akhir kita akan bahas satu contoh skripsi yang tahun kemarin dikerjakan oleh salah satu mahasiswa, kakak kelas teman-teman, dan sekarang baru lulus dan diwisuda tadi. Oke, linear programming adalah salah satu pembahasan dari riset operasi, di mana linear programming memiliki arti merupakan model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Dan masalah-masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukannya, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Nah, jika teman-teman flashback ke SMA mungkin sudah mempelajari ini secara sederhana. Jadi pada intinya linear programming adalah digunakan untuk memecahkan permasalahan pengalokasian. Jadi dengan sumber daya yang terbatas, kita rumusnya bagaimana sehingga hasilnya itu optimal dan maksimal gitu. Nah, penerapan program linear itu sangat beragam dalam kehidupan bisnis manajemen. Yang pertama, linear programming bisa digunakan untuk work scheduling atau penjadwalan, bagaimana merumuskan strategi optimum dalam penjadwalan kerja. Terus yang kedua ada production planning, perencanaan produksi dan production proses produksi. Ini sangat krusial di mana peran dari penerapan linear programming dapat membantu suatu perusahaan menjadi efisien dan mengurangi kebocoran atau pemborosan. Yang ketiga ada capital budgeting atau penganggaran modal. Yang keempat ada pada perencanaan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada pada blended, contohnya pada pengalokasian minyak di pertambangan. Terus contoh selanjutnya dalam penerapan linear programming adalah perencanaan farm atau perkebunan, kebun-kebun ya. Dan pertanian selanjutnya adalah distribusi, bagian dari manajemen operasional juga. Lalu ada pada penerapan multi-period decisions problem. Lalu contohnya ada model inventory, model keuangan, dan work scheduling. Nah, ini sangat operasional banget kan? Dan teman-teman sangat bisa untuk melakukan penelitian berbasis linear programming. Lalu selanjutnya ada program linear itu dibagi menjadi dua fungsi. Ya, fungsi yang pertama adalah fungsi tujuan atau fungsi ekspektasi. Ini yang kemudian ditujukan untuk apa penelitian ini dilakukan. Nah, fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nah, pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z atau notasinya Z. Nah, perlu teman-teman garis bawahi di sini bahwa fungsi tujuan dalam linear programming itu dibagi dua, tidak bisa digabung. Tujuan yang pertama dalam memecahkan masalah itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, itu tujuan pertama, atau meminimumkan biaya minimal sebagai tujuan kedua dalam pemecahan kasus bisnis. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa prinsip atau hukum ekonomi itu bukan untuk menciptakan keuntungan maksimum dengan modal seminimum mungkin, bukan. Tapi bagaimana caranya untuk memaksimalkan keuntungan dengan modal tertentu gitu.
Jadi modalnya nggak seminimum mungkin. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan prinsip ini, atau jangan sampai teman-teman masih salah paham soal prinsip ekonomi ini sehingga nanti akhirnya teman-teman melakukan korupsi atau pemilihan bahan-bahan modal produk yang tidak sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Lalu kemudian selanjutnya adalah untuk tujuan meminimumkan biaya untuk tujuan tertentu. Nah, ini contohnya kita ambil contoh misalkan untuk memaksimumkan keuntungan adalah Apple. Jelas strategi Apple beda dengan strategi Redmi, Xiaomi. Kalau strategi Apple, bahan kualitasnya berkualitas, operating sistemnya berkualitas, sangat efisien, dan harganya pun mahal. Gitu. Komponen Apple dengan komponen Redmi, Xiaomi itu sangat berbeda dalam hal harga dan kualitas. Sehingga strategi Apple adalah mengambil pada strategi maksimum pertama, yaitu untuk memaksimumkan keuntungan berapa komponen modal yang harus diberikan. Jadi nggak mungkin kan Apple dijual produknya harganya 25 juta tapi bahan-bahannya cepat rusak, itu kan nggak mungkin. Nah, terus yang kedua adalah strategi meminimumkan modal. Dengan modal minimum berapa sih keuntungannya yang maksimum gitu. Dengan modal minimum berapa sih keuntungan yang optimum gitu. Makanya strategi-strategi smartphone yang murah modalnya sih dipres sedemikian rupa sehingga harganya bisa kompetitif seperti hanya Redmi, terus kemudian ada Realme, ya komponennya kan harganya nggak terlalu mahal, ya di minimum di press semurah mungkin. Dan juga dampaknya produsen Xiaomi, Redmi atau Realme itu tidak bisa menjual produk smartphone-nya dengan harga yang mahal. Makanya disimpulkan harganya tertentu gitu. Jadi ada dua nih prinsipnya, dan ini juga dijadikan sebagai fungsi tujuan dalam linear programming. Untuk menghasilkan tujuan keuntungan maksimum, berapa modal yang harus dialokasikan, atau sebaliknya, berapa modal minimum yang harus dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, lalu kemudian ada fungsi batasan yang memiliki arti merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Gitu. Jadi, fungsi batasan ini adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, itu akan menjadi fungsi batasan. Nah, tujuan dari linear programming ini dengan fungsi batasan yang ada, berapa sih rumus yang harus dikeluarkan sehingga tujuannya memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Nah, ini adalah model linear programming dalam bentuk tabel. Di sebelah kiri ada sumber kegiatan, ada kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dan selanjutnya dinotasikan dengan M. Lalu kemudian di tengah ada pemakaian sumber per unit atau kegiatan keluaran, dan di akhir adalah kapasitas sumber. Ya, jadi pemakaian sumber per unit ini adalah sumber 1, sumber 2, sumber 3 dialokasikan dengan A11, A12, A13. Artinya jika A12 ini A kegiatan 1 sumbernya 2 berapa rumusnya. Ini mirip dengan tabel metode transportasi ya. Lalu di akhir ada kapasitas sumber di mana A dan Z merupakan pertambahan tiap unit ya. Lalu kemudian ada tingkat kegiatan X1 sampai dengan Xn. Nah, kita contohkan dalam model matematis fungsi tujuan memaksimumkan Z. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk maksimisasi atau maksimisasi ya, yang benar maksimisasi. Lalu kemudian Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus C3 X3. Artinya ini dikalikan ya, kegiatan ditambah dengan kebutuhan. Nah, ini adalah fungsi batasan atau constraint. Batasan itu artinya modal atau sumber daya yang dimiliki. Nah, asumsi linear programming yang pertama adalah proportionality, artinya naik turunnya nilai Z atau fungsi tujuan dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan mengubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Nah, jika tujuannya berubah, modalnya berubah, keuntungannya berubah, otomatis dampaknya juga berubah. Lalu yang kedua ada nilai tujuan additivity. Nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Ya. Artinya dalam linear programming dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan atau Z
yang diakibatkan oleh kenaikan satu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Lalu kemudian ada divisibility, yaitu keluaran output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Jadi outputnya bisa berupa bilangan pecahan. Lalu kemudian ada deterministik. Asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model linear programming dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Nah, kita ambil contoh linear programming dengan metode grafik. Nah, linear programming ini ada dua metode dalam linear programming. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode simplex. Metode grafik digunakan apabila batasan-batasannya itu maksimal 2 pembatas, atau metode simplex jika lebih dari 2 batasan. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Perusahaan sepatu membuat 2 macam sepatu, ya. Jadi perusahaan sepatu ini buat 2 model sepatu, ya. Yang pertama merek I1 dengan sol karet dan merek I2 dengan sol kulit. Jadi bedanya apa? Sepatu I1 dan I2 solnya. Diperlukan 3 macam mesin, ya kan? Mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk sepatu merek I2 tidak diproses di mesin 1 karena jelas berbeda gitu. Tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari mesin 1 adalah 8 jam. Mesin 2 adalah 15 jam dan mesin 3 adalah 30 jam. Sumbangan terhadap laba setiap lusin sepatu merek I1 adalah 30.000. Sedangkan merek I2 adalah 50.000. Masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan merek I2 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Nah, dari penjelasan contoh soal seperti ini mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran problematika seperti apa yang teman-teman harus cari di lapangan jika teman-teman ingin menggunakan linear programming sebagai topik riset S1 teman-teman. Ya. Nah, langkah pertama teman-teman membuat tabel nih, ya. Baris pertama mesin, kedua sebelah kiri ada mesin 1, 2, dan 3. Tadi di soal sudah dibahas ada 3 mesin. Lalu kemudian paling bawah adalah sumbangan laba. Dinotasikan dalam 3 dan 5, artinya 30.000 dan 50.000 dari sepatu jenis I1 dan I2. Lalu kemudian di paling kanan adalah kapasitas maksimal. I1 sama dengan X1, sepatu I2 sama dengan X2. Mesin 1. Jadi I1 adalah mesin model sepatu merek saat I1 2 jam di mesin 1. Ya. Lalu kemudian tidak digunakan di mesin 2 dan langsung ke mesin 3 6 jam. Untungnya 30.000. Untung yang kedua 50.000. Nah, pemodelan ini harus teman-teman pahami karena ini sangat mudah ya. Ini adalah turunan model tabel dari contoh soal. Lalu kemudian buat bentuk matematisnya. Nah, memaksimumkan. Kenapa memaksimumkan Z? Karena tadi di soal berapa agar memaksimumkan laba. Berapa laba maksimum gitu. Makanya rumus maksimumkan Z-nya adalah 3X1 plus 5X2. 3X1 adalah dari ini. 30.000 X1 ditambah 50.000 X2. Disederhanakan menjadi 3X1 plus 5X2. Gitu. Ini adalah tujuannya. Jadi nanti tujuannya secara logika teman-teman harusnya sudah bisa paham kan? Jadi berapa sih untung maksimum gitu ya dengan harga 30.000 merek 1 ditambah 50.000 merek kedua. Jadi 30.000 dikali berapa sih? Terus ditambah 50.000 dikali berapa sih?
Sehingga untungnya maksimum gitu kan, udah kegambar ya. Nah, udah kegambar nih. Lalu kemudian kita bergeser ke batasan atau constraint-nya. 2x1 ini 0, ini sama dengan lebih kurang dari 8. Ya. Lalu kemudian batasan yang kedua, nggak pakai mesin yang pertama ya, 3x2 lebih kurang sama dengan 15. Nah, 8 dan 15 ini adalah kapasitas maksimal mesin ya. Lalu kemudian di akhir 6x1 plus 5x2 sama dengan lebih kurang daripada 30. Pak, logikanya kenapa ini ada lebih kurang daripada sama dengan? Karena tidak mungkin di soal ini atau secara logika tidak mungkin kita membahas hasil yang lebih daripada batasan ini. Jadi batasan ini adalah kemampuan maksimal. Makanya lebih kecil sama dengan 8, lebih kecil sama dengan 15 jam, lebih kecil sama dengan 30 jam. Nah, ini merupakan turunan dari tabel yang tadi. Nah, ini adalah fungsi constraint, fungsi batasan. Jadi ada dua bentuk fungsi. Yang pertama adalah fungsi tujuan untuk memaksimumkan Z, yang kedua adalah fungsi batasan atau constraint. Nah, ini diturunkan dari tabel yang tadi. Lalu selanjutnya adalah fungsi batasan pertama dibuat masing-masing tabelnya. 2x1 sama dengan lebih kurang dari 8. Nah, yang ini ya. Yang pertama. Lalu dibuat tabelnya ada sumbu X dan sumbu X1 dan X2. Lalu 4 ada di mana? Nah, 4 ada di sini. Oke, dan ini merupakan garis 2x1 sama dengan 8. Gimana cara ngitungnya? Coba dipikir sendiri. Nah, ya, ini merupakan gambar di atas bagian yang memenuhi batasan-batasan. Batasan yang pertama nih, x1 lebih besar daripada 0, x2 lebih besar daripada 0, dan 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Ini batasan-batasan yang memenuhi baru pada batasan yang pertama, ya, yang sepatu model pertama. 2x1 lebih kecil daripada 8 dan x1 lebih besar daripada 0, x2 lebih besar daripada 0. Lalu fungsi batasan 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil dari 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil daripada 30, x1 lebih besar daripada 0, dan x2 lebih besar daripada 0. Logikanya masa sepatu dibuat minus gitu ya. Masa sepatunya 0 nggak diproduksikan, nggak mungkin. Gitu. Jadi makanya di sini ada x1 lebih besar daripada 0, artinya sepatu 1 harus diproduksi lebih daripada 0, begitupun sepatu 2. Jadi grafiknya seperti ini yang lengkapnya. Ini tadi yang pertama, batasan yang pertama, lalu kemudian ini adalah batasan yang kedua. Paham kan artinya 3x2 sama dengan 15? Ini adalah batasan constraint dari rumus batasan yang kedua, sepatu model 2, dan ini merupakan batasan dari jam kerja keseluruhan dari pabrik atau dari mesin itu. 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Itu lalu ditarik garis seperti ini. Lalu ini adalah daerah visible, artinya daerah visible itu kemungkinan rumusnya berapa jumlah x1, berapa jumlah sepatu kedua yang harus dibuat, itu kemungkinan jawabannya ada pada rentang di sini nih. Ya, ada pada rentang grafik ini. Nah, itu dinamakan dengan daerah visible. Daerah visible adalah daerah kemungkinan sepatu itu diproduksi jumlah maksimumnya. Ya, oke. Ada A sebagai daerah visible, B yang warna biru, C yang warna orange, D yang warna abu lebih tua. Nah, 10 sama dengan 3x1 ditambah 5x2 merupakan salah satu jawaban. Jawaban yang selanjutnya, ini kalau dihitung secara manual, ada 3x1 plus 5x2 sama dengan 20. Lalu mencari kombinasi yang optimum, artinya yang paling maksimal harganya, dengan membandingkan nilai Z pada tiap-tiap alternatif. Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Nah, maka jika titiknya adalah A, ya, maka pada titik ini x1 sama dengan 4, ya, ada 4 tuh di sini. X2 sama dengan 0, ya, karena x2-nya kan di sini 0. Nilai Z sama dengan 3 dikali 4, jadi berapa? 12 tambah 0 ya 12. Nah, kalau teman-teman mengambil nilai di sini,
Artinya untuk mendapatkan keuntungannya 14. Jika nilai B yang diambil, maka titik B ini X1 sama dengan 4, ya. Substitusikan batasan 3, maka 6 dikali 4 tambah 5 kali 2 sama dengan 30. Jadi nilai X2 sama dengan 30 kurangi 24 per 5 sama dengan 6 per 5. Nilai Z sama dengan 3 dikali 4, 12 tambah 5 dalam tanda kurung 6 per 5 sama dengan 18. Jadi solusi kedua di titik B ini lebih besar dibandingkan dengan yang pertama. Jika nilai yang pertama hasilnya 12, jika solusi yang kedua di titik B hasilnya 18. Lalu kemudian di titik C. Jadi ABCD ini merupakan pojok-pojok dari daerah visible gitu. Jadi ada 0, ini tidak mungkin ya. A, pojok B, pojok C, dan pojok D. Ini pasti hasilnya adalah di antara salah satu dari itu. Titik C di mana X2 sama dengan 5. Ya, X2 sama dengan 5. Substitusikan nih batasannya ketiga. Maka 6X1 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 30. Jadi nilai X1 sama dengan 30 dikurangi 25 dalam tanda kurung dibagi 6 sama dengan 5 per 6. Lalu disubstitusikan ke nilai fungsi tujuan. Nilai Z sama dengan 3 dalam tanda kurung 5 per 6 ditambah 5 kali 5, 25. Sama dengan hasilnya 27,5. Nah, tentunya titik C ini lebih besar dibandingkan dengan titik B dan titik A hasilnya. Lalu bagaimana dengan titik D? Nah ini, titik D, pada titik ini nilai X2 sama dengan 5 dan X1 sama dengan 0. Lihat, X2 kan ini ya, garis X2 itu yang vertikal, itu 5. Sementara X1-nya 0 gitu. X1-nya kan 0, ya kan di sini nih. Maka disubstitusikan X2 sama dengan 5, X1 sama dengan 0, disubstitusikan ke nilai fungsi tujuan. Z sama dengan 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka dari tabel penyelesaian masalah ini didapatlah hasil yang paling optimum untuk memaksimalkan keuntungan adalah berada di titik C dengan hasil 27,5. Masuk ke contoh topik riset skripsi yang digunakan oleh mahasiswa menggunakan metode riset operasi khususnya dalam linear programming. Ini merupakan contoh dari metode simplex yang tadi kita bahas barusan adalah metode grafik yang sangat sederhana. Nah, ini adalah metode simplex yang mana simplex ini merupakan dengan memiliki fungsi batasan yang lebih dari 2, artinya lumayan kompleks. Penentuan kombinasi produk roti menggunakan metode linear programming, model simplex untuk memaksimalkan keuntungan studi kasus pada IKM ZNG Cookies ya. Ini diteliti oleh Asep Warman dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Lili Carmela Fitriani dan Bapak Tatang Rois MSI ya. Ini masalahnya di pabrik roti ini memiliki masalah rumusnya berapa sih komposisi roti yang optimum untuk menghasilkan keuntungan maksimum gitu. Nah, langsung saja nih ke metode penelitian. Adonan roti di sini dibahas variabel keputusan diasumsikan permintaan konsumen sesuai dengan jumlah produksi yang akan dihasilkan, keuntungan atau harga jual yang diperoleh tiap jenis roti 2000. Jadi tiap roti itu 2000 ya. Ini merupakan variabel harga. Lalu persediaan bahan baku adonan roti 106.660 gram per hari. Ya, terus yang kedua ada keju 4000 gram per hari, ada abon ini batasannya ya. 1000 gram per hari, seres 3000 gram, sosis 1728 gram, pisang 17000 gram, dan coklat sekitar 1000 gram per hari. Nah, pemrograman linear menggunakan metode matematis ya. Nah, ini diasumsikan ini fungsi keputusan. Lalu kemudian ini adalah variabel pembatas dan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan X1, X2, X sampai dengan X6. Nah, fungsi batasan menggambarkan batasan yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Nah, pembahasan. Nah, di sini dijelaskan tabel pemakaian bahan baku adonan per hari Januari 2020. Tepung terigu, telur sampai dengan Bos Buffer ya. Jumlah modalnya
1141,70 rupiah. Nah, terus kemudian toppingnya adalah sekian modalnya, ya. Lalu kemudian produksi roti harian, jenis roti seres, pizza, sosis, keju, abon, pisang coklat, jumlahnya 3.500. Nah, tabel rincian bahan baku pembuatan roti per hari adalah ini ya. Jadi ini adalah batasan rumusnya, ini adalah analisis data, lalu kemudian roti seres. Jadi intinya di penelitian ini, berapa sih keuntungan maksimum dengan variasi topping roti atau jenis roti dari keju sampai dengan coklat, berapa keju, berapa coklat, sehingga keuntungannya maksimum ya. Jadi ada 6 variabel di sini. Ya. Formulasi dalam kolom kunci ini karena menggunakan metode simplex. Nah, kalau simplex ini mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan lainnya, itu lebih kompleks ya, karena ada penyelesaian masalahnya bukan dengan tabel tapi dengan menggunakan tabel iterasi. Ya. Oke. Tabel iterasi maksimum, jadi sehingga hasilnya diketahui pada akhirnya. Jadi hasil dari analisis menggunakan pemrograman linear bahwa kombinasi maksimal diperoleh sampai iterasi ke-7. Artinya harus diiterasi sampai 7 tahapan. Perusahaan memproduksi masing-masing roti sebagai berikut. Jika keuntungan ingin maksimum ya, roti seres harus diproduksi 750 piece, roti pizza 588 piece, roti sosis 276 piece, roti keju 941 piece, roti abon 500 piece, dan roti pisang coklat 500 piece dengan jumlah produksi 3.555 piece, sehingga keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan metode linear programming model simplex, hasil dari perhitungan keuntungan kotor adalah 7.110.666,7 produksi dalam satu hari, sedangkan keuntungan kotor yang diperoleh dengan menggunakan metode perusahaan adalah 7 juta. Nah, karena hasil produksinya 350.000. Nah, di sini diketahui bahwa dengan menggunakan metode simplex, penelitian ini berhasil memberikan rumus baru dan keuntungan maksimum baru sehingga dapat lebih untung 7.110.000 gitu. Jadi untung 110.000, lebih untungnya lebih maksimal dibandingkan dengan metode perusahaan yang dimiliki sebelumnya, ya. Nah, demikian mungkin contoh singkatnya ini menggunakan software POMQM. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Artinya metode linear programming baik metode grafik ataupun simplex sangat bisa untuk diteliti dan teman-teman masih sangat terbuka lebar untuk melakukan penelitian